Selamat pagi peternak Indonesia. Di depan saya ini ada kandungan nutrisi dari Nutrifit BC 133 ya. Kemarin ada yang request suruh mereview bahan-bahannya. Ya baik, sekarang saya akan mereview bahan-bahannya ya. Ini adalah labelnya BC 133, adalah pakan penguat untuk sapi perah, potong, kambing, domba, kelinci, dan ternak ruminansia lainnya. Dibuat dari bahan pakan pilihan yang berkualitas seperti polar gandum, bekatul padi, gaplek, ampok jagung, JGF, bungkil kelapa, bungkil kacang, tetes, garam, probiotik, vitamin herbal, mineral, dan lain-lain. Disusun oleh tenaga yang sudah berpengalaman sehingga sangat cocok untuk ternak Anda. Manfaatnya meningkatkan produktivitas ternak, mempercepat pertumbuhan ternak, meningkatkan pertambahan bobot badan atau ADG, meningkatkan produksi susu untuk yang perah ya, meningkatkan kualitas daging, meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Penggunaan berdasarkan berat badan ternak ya, 2-3% dari bobot badan ternak itu ya. Kalau untuk kandungan nutrisi kemarin sebenarnya sudah saya review ya, cuman ini saya ulangi lagi. Kandungan nutrisi untuk kalsium 13%, BK 87%, PK protein 13-14%, TDN atau tingkat penyerapan 60-65%, dan seterusnya. Terus ini saya sedikit mengasih informasi ya dari yang saya dapat dari marketing Nutrifit itu. Kalau bisa pilih konsentrat yang tidak dicampur dengan wafer atau roti ya. Maaf sekali lagi, ini kalau untuk pendapat dari Nutrifit sendiri ya. Kalau saya pikir-pikir pun juga masuk akal gitu. Masalahnya wafer atau roti itu bukan pakan untuk hewan ruminansia gitu. Kalau untuk pakan unggas itu oke, nggak apa-apa. Cuman kalau untuk ruminansia itu katanya kurang cocok. Itu kata dari marketing pabrik ya. Jadi kalau Nutrifit itu anti dari bahan seperti wafer, roti, dan sebagainya. Yang tidak bagus itu kalau roti ada coklatnya. Nah, itu coklatnya itu kok tidak bagus, mungkin pengawetnya mungkin yang kurang bagus, atau perasanya seperti rasa stroberi, rasa dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua, itu roti sudah expired. Nah, itu katanya kata dari marketing pabrik ya. Saya sendiri juga kurang paham sih kalau masalah itu, cuman saya rasa untuk orang pabrik itu sangat tahu yang bagus untuk ternak gitu. Jadi kalau bisa, untuk saran ya, kalau bagi penjenengan itu cocok juga monggo, kalau nggak cocok dengan pendapat saya sendiri juga nggak apa-apa gitu. Jadi alangkah bagusnya itu kalau tidak dicampur dengan wafer atau roti ya. Terus saya ada info lagi, itu dari anggota kelompok tani ya. Itu katanya jungle itu juga
kurang cocok jungle giling gitu. Saya dulu pakai jungle giling, cuma sekarang saya kurangi. Pakai nggak apa-apa, cuma sedikit gitu. Soalnya menurut kelompok tani itu obat-obatan pertanian itu kebanyakan 50% bahkan 60% itu bahannya terbuat dari jagung, entah itu jagung diolah lagi atau diapakan, maksudnya dari pohonnya atau dari janggelnya, saya kurang tahu. Cuman kalau jagungnya saya rasa kalau buat ternak sih bagus gitu. Cuman anggota kelompok tani itu bilang kalau bisa janggel itu dicampur sedikit saja gitu. Masalahnya saya pernah, katanya anggota kelompok tani ini ya, saya pernah melihat di sebuah pembuatan obat pertanian itu bahan campurannya salah satunya itu janggel, katanya gitu. Janggel yang diolah lagi atau disuling atau gimana, saya sendiri juga kurang tahu sih. Katanya seperti itu gitu. Ini katanya kok kurang bagus gitu. Ini sedikit masukan ya buat saya ya, buat panjenengan semuanya, juga buat saya sendiri. Katanya kok seperti itu. Jadi kita milih comboran yang aman-aman saja, yang toh yang aman masih banyak gitu. Kalau saya pribadi itu, ini maaf ya, saya bukan kok menjatuhkan sintrat merek lain, tidak. Saya cuma mengasih informasi yang saya tahu gitu, menurut pengalaman teman-teman gitu loh. Jadi saya kalau bisa yaitu yang pertama tidak dikasih wafer atau roti ya. Masalahnya di daerah saya ini mulai banyak sentrat. Maaf ya, sekali lagi maaf, saya bukan kok menjatuhkan sentrat, tidak, saya tidak menyebut merek ya. Katanya kok kurang bagus gitu loh kalau dikasih wafer atau tepung roti gitu. Kok katanya seperti itu, saya sendiri juga kurang paham sih. Makanya dari Nutrifit sendiri itu anti dicampur dengan wafer. Itu kalau saya amati memang pertumbuhannya bagus, cepat gemuk. Cuman itu nggak bisa untuk jangka panjang gitu. Masalahnya ada pengalaman dari pelanggan baru saya, itu mantan pakai sentrat yang ada campurannya wafer gitu. Nah ternyata dalam jangka waktu 6 bulan lebih dikit, sapi itu tumbang, lumpuh, nggak bisa berdiri. Karena pengalaman dari pelanggan sentrat saya ya, maaf saya sendiri juga nggak bisa menyebutkan nama atau rumahnya. Katanya kok seperti itu gitu ya kan, katanya saya dulu pakai sentrat ini mas gitu. Loh kok nggak pakai lagi pak, kenapa? Itu kan sentrat juga bagus, sudah ternama, saya bilang gitu, di daerah saya maksudnya. Ya saya takut mas gitu, tetangga saya ada yang pakai sentrat itu kok sapinya itu tumbang gitu, lumpuh, nggak bisa berdiri. Ya, saya nggak mau menanggung resiko daripada nanti sapi saya ikut-ikutan lumpuh. Saya mending ganti sentrat Nutrifit. Waktu pertama awal datang itu juga mas, kandungannya apa saja mas? Saya kasih tahu ini. Nggak ada tepung rotinya atau wafer mas ya? Nggak ada mas, nggak ada pak, saya bilang gitu. Oh ya sudah, saya pakai ini. Masalahnya saya dulu pakai sentral ini, ada campurannya ini. Ternyata dari pengalaman tetangga saya, kok sapinya lumpuh, saya jadi nggak berani gitu katanya. Ini sedikit berbagi pengalaman menurut saya ya, menurut saya pribadi. Saya sendiri juga kurang paham masalah ilmu
kesapian gitu. Cuman saya juga dikasih tahu sama marketing pabrik, kalau bisa jangan dikasih wafer atau roti mas gitu. Itu nanti rumennya sapi itu nggak kuat gitu, panas gitu. Nggak bisa, pencernaannya nggak bisa bagus gitu, katanya gitu. Jadi nanti kalau rumahnya panas, kalau nggak kembung lah nanti jatuhnya ke kaki, ini lama kelamaan jatuhnya ke kaki gitu. Ya sudah gitu saja. Selamat pagi, salam sukses peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.